Suasana tenang di salah satu kawasan Kabupaten Kediri mendadak berubah mencekam setelah warga melaporkan temuan mencurigakan di sebuah rumah tak berpenghuni. Rumah tersebut sudah lama dikenal tertutup, tidak berpenghuni, dan jarang diperhatikan warga sekitar. Kecurigaan mulai muncul ketika bau tidak sedap tercium dari arah bangunan itu, memicu warga untuk melapor kepada perangkat desa dan kepolisian. Petugas yang datang ke lokasi mendapati rumah dalam kondisi terkunci rapat dan dipenuhi debu tebal. Setelah pintu berhasil dibuka, suasana di dalam rumah langsung berubah tegang. Di salah satu sudut ruangan, aparat menemukan sebuah tengkorak manusia tergeletak di lantai, tanpa identitas dan tanpa penanda apapun. Tidak ditemukan dokumen pribadi, kartu identitas, maupun barang berharga yang bisa langsung mengungkap siapa pemilik tengkorak tersebut. Polisi segera memasang garis polisi dan mengamankan tempat kejadian perkara. Proses olah TKP dilakukan secara menyeluruh, sementara tengkorak manusia tersebut dievakuasi ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan forensik. Aparat juga mulai mengumpulkan keterangan dari warga sekitar, termasuk informasi mengenai riwayat rumah dan siapa saja yang terakhir diketahui pernah berada di sana. Kabar penemuan tengkorak ini dengan cepat menyebar di lingkungan sekitar dan memicu kegelisahan warga. Banyak yang mengaku tidak menyangka bahwa di balik rumah yang selama ini dianggap kosong, tersimpan temuan yang mengarah pada peristiwa serius. Hingga kini, kepolisian masih menelusuri setiap petunjuk yang ditemukan di lokasi, sementara proses identifikasi tengkorak dan penyelidikan latar belakang kasus masih terus berlangsung. Garis polisi yang membentang di depan rumah tak berpenghuni itu langsung menarik perhatian warga sekitar. Sejak pagi, sejumlah orang terlihat berkumpul dari jarak aman, mencoba memastikan kebenaran kabar yang beredar. Rumah yang selama ini dianggap kosong dan tak berpenghuni, kini berubah menjadi pusat penyelidikan, dengan aktivitas aparat yang silih berganti keluar masuk lokasi. Di dalam rumah, petugas melakukan penyisiran secara teliti dari satu ruangan ke ruangan lain. Setiap sudut diperiksa, mulai dari ruang tamu yang dipenuhi perabot usang, hingga kamar belakang yang minim pencahayaan. Polisi menemukan beberapa barang lama yang sudah tertutup debu, namun belum ada petunjuk jelas yang bisa langsung mengarah pada identitas pemilik tengkorak. Kondisi rumah menunjukkan tidak ada aktivitas dalam waktu lama, memperkuat dugaan bahwa tengkorak tersebut sudah berada di lokasi selama periode yang tidak singkat. Sementara itu, tim forensik mulai bekerja setelah tengkorak tiba di rumah sakit. Pemeriksaan awal difokuskan pada kondisi tulang untuk memperkirakan usia, jenis kelamin, serta rentang waktu kematian. Proses ini membutuhkan ketelitian tinggi karena hanya bagian tengkorak yang ditemukan tanpa kelengkapan kerangka lainnya. Setiap detail menjadi penting, mengingat hasil forensik akan menjadi kunci utama dalam mengungkap asal-usul temuan tersebut. Di sisi lain, aparat desa mulai membantu polisi dengan menelusuri catatan kependudukan dan riwayat rumah tersebut. Informasi mengenai pemilik bangunan, penghuni terakhir, hingga kemungkinan orang yang pernah menghilang di wilayah sekitar mulai dikumpulkan. Beberapa warga dimintai keterangan, terutama mereka yang sudah lama tinggal di lingkungan tersebut dan mengetahui perubahan kondisi rumah dari waktu ke waktu. Situasi di sekitar lokasi masih dijaga ketat. Polisi menegaskan bahwa penyelidikan akan dilakukan secara menyeluruh dan hati-hati, mengingat temuan ini berpotensi mengarah pada peristiwa besar yang selama ini tidak terungkap. Setiap perkembangan kecil dari hasil pemeriksaan dan keterangan saksi menjadi potongan penting dalam rangkaian penyelidikan yang masih terus berjalan. Seiring berjalannya waktu, penyelidikan mulai mengarah pada detail-detail kecil yang sebelumnya luput dari perhatian. Polisi kembali memeriksa lingkungan sekitar rumah, termasuk halaman belakang dan area samping bangunan. Tanah yang terlihat tidak rata dan sisa-sisa material lama menjadi fokus pemeriksaan, meski belum ditemukan bukti tambahan yang bisa langsung dikaitkan dengan tengkorak manusia tersebut. Di ruang pemeriksaan forensik, hasil awal mulai memberikan gambaran. Struktur tengkorak menunjukkan ciri-ciri manusia dewasa dengan kondisi tulang yang sudah mengalami pelapukan cukup lama. Temuan ini menguatkan dugaan bahwa peristiwa tersebut bukan kejadian baru, melainkan sudah terjadi sejak waktu yang cukup lama. Namun tanpa data pembanding seperti identitas korban atau laporan orang hilang yang jelas, proses identifikasi masih menemui kendala. Sementara itu, polisi mulai menelusuri arsip laporan orang hilang di wilayah Kediri dan sekitarnya. Data dari beberapa tahun terakhir diperiksa satu persatu
untuk mencari kemungkinan kecocokan usia dan waktu hilangnya seseorang. Langkah ini dilakukan secara paralel dengan pengumpulan keterangan saksi tambahan, termasuk warga yang pernah melihat aktivitas mencurigakan di sekitar rumah tersebut pada masa lalu. Suasana di lingkungan sekitar rumah masih diliputi ketegangan. Warga memilih lebih waspada dan membatasi aktivitas di sekitar lokasi. Aparat kepolisian menambah pengamanan guna memastikan proses penyelidikan berjalan tanpa gangguan. Setiap informasi baru yang masuk dicatat dan dianalisis, karena sekecil apapun petunjuknya dapat membuka arah baru dalam pengungkapan kasus ini. Hingga tahap ini, rangkaian penyelidikan belum mencapai titik terang. Polisi masih menyusun potongan demi potongan informasi, sembari menunggu hasil lanjutan dari tim forensik. Kasus ini perlahan bergerak menuju fase yang lebih dalam, dengan indikasi bahwa rahasia di balik rumah tak berpenghuni tersebut masih belum sepenuhnya terungkap. Penyelidikan kemudian berkembang ke riwayat kepemilikan rumah tak berpenghuni tersebut. Aparat desa bersama kepolisian menelusuri dokumen lama yang tersimpan di kantor kelurahan. Dari catatan yang ada, rumah itu diketahui pernah ditempati sebuah keluarga, namun sudah bertahun-tahun ditinggalkan tanpa keterangan jelas. Sejak saat itu, bangunan tersebut tidak pernah lagi tercatat memiliki penghuni tetap. Polisi mulai memanggil sejumlah saksi yang pernah berinteraksi dengan penghuni terakhir rumah tersebut. Keterangan demi keterangan dikumpulkan, termasuk informasi mengenai aktivitas mencurigakan yang sempat terlihat di masa lalu. Beberapa saksi menyebut rumah itu sempat dihuni seseorang dalam waktu singkat, sebelum akhirnya kembali kosong. Namun identitas dan tujuan keberadaan orang tersebut masih belum dapat dipastikan. Di lokasi yang sama, tim Inafis kembali melakukan olah tempat kejadian perkara lanjutan. Penyisiran difokuskan pada bagian-bagian rumah yang sebelumnya sulit dijangkau, seperti loteng dan area belakang bangunan. Setiap temuan, sekecil apapun, didokumentasikan untuk kepentingan penyelidikan. Meski belum ditemukan kerangka lain, polisi menilai kondisi rumah menyimpan banyak petunjuk yang memerlukan analisis mendalam. Hasil pemeriksaan forensik tahap lanjutan juga mulai diterima penyidik. Analisis awal menunjukkan adanya indikasi tertentu pada struktur tengkorak yang membutuhkan pemeriksaan lanjutan oleh tim ahli. Informasi ini memperkuat langkah polisi untuk memperluas penyelidikan dan membuka kemungkinan adanya unsur peristiwa serius di balik temuan tersebut. Hingga saat ini, kepolisian masih bekerja menghubungkan hasil forensik dengan keterangan saksi, serta data kependudukan. Proses ini dilakukan secara hati-hati dan berlapis, karena setiap kesalahan dapat mengaburkan arah kasus. Ketegangan masih terasa, sementara penyelidikan perlahan mendekati titik yang semakin krusial. Perkembangan terbaru mulai muncul setelah polisi mencocokkan hasil forensik dengan data orang hilang yang pernah dilaporkan di wilayah Kediri dan sekitarnya. Dari sejumlah laporan lama, penyidik menemukan beberapa kasus yang dinilai memiliki kemiripan dari sisi rentang waktu dan usia korban. Meski belum mengarah pada satu identitas pasti, kecocokan ini menjadi titik penting dalam penyelidikan yang selama ini berjalan tanpa kejelasan. Penyidik kemudian memperdalam pemeriksaan terhadap lingkungan sekitar rumah. Beberapa warga senior dimintai keterangan ulang, terutama mereka yang sudah puluhan tahun tinggal di kawasan tersebut. Dari keterangan yang dihimpun, terungkap bahwa rumah itu sempat menjadi bahan perbincangan warga pada masa lalu karena sering terlihat tertutup dan jarang beraktivitas, meskipun lampu kadang menyala di malam hari. Informasi ini dicatat sebagai petunjuk tambahan yang memperkuat dugaan adanya peristiwa tersembunyi. Di sisi lain, tim forensik menyampaikan bahwa kondisi tengkorak menunjukkan tanda-tanda tertentu yang memerlukan uji lanjutan. Pemeriksaan laboratorium masih dilakukan untuk memastikan penyebab pasti dan perkiraan waktu kejadian. Proses ini memakan waktu karena membutuhkan analisis mendalam serta pembanding data yang akurat. Aktivitas kepolisian di sekitar lokasi masih terus berlangsung. Beberapa barang lama yang sebelumnya dianggap tidak signifikan, kini kembali diperiksa sebagai bagian dari pendalaman kasus. Polisi menegaskan bahwa setiap temuan akan dianalisis secara menyeluruh, tanpa mengesampingkan kemungkinan apapun. Kasus ini kini memasuki tahap yang semakin sensitif. Setiap langkah penyelidikan dilakukan dengan penuh kehati-hatian, sementara publik menanti perkembangan lanjutan dari rangkaian peristiwa yang berawal dari penemuan tengkorak di rumah tak berpenghuni tersebut. Penyelidikan kemudian memasuki tahap yang lebih tertutup setelah polisi mulai memfokuskan perhatian pada satu rentang waktu tertentu. Berdasarkan hasil pencocokan data dan keterangan saksi, penyidik mengerucutkan dugaan bahwa tengkorak tersebut berkaitan dengan peristiwa lama yang sempat luput dari perhatian publik. Rumah tak berpenghuni itu diduga sudah lama menjadi lokasi yang terisolasi, sehingga perubahan di dalamnya tidak segera terdeteksi warga sekitar. Tim penyidik kembali memeriksa alur keluar masuk rumah pada masa lalu. Akses jalan kecil di samping bangunan yang kini tertutup semak diketahui pernah menjadi jalur aktivitas beberapa tahun silam.
Informasi ini diperoleh dari saksi yang mengingat adanya pergerakan orang di sekitar rumah pada jam-jam tertentu, namun kala itu tidak menimbulkan kecurigaan berarti. Di laboratorium forensik, analisis lanjutan terus dilakukan. Pemeriksaan terhadap kondisi tulang difokuskan pada kemungkinan adanya faktor tertentu yang dapat mempersempit penyebab kematian. Hasil sementara menunjukkan tengkorak telah berada di lokasi dalam kurun waktu yang cukup lama, sejalan dengan kondisi rumah yang tidak terawat dan minim aktivitas manusia. Temuan ini semakin memperkuat dugaan bahwa kasus tersebut telah terjadi jauh sebelum penemuan oleh warga. Sementara itu, polisi mulai membatasi informasi yang disampaikan ke publik. Langkah ini dilakukan untuk menjaga jalannya penyelidikan agar tidak terganggu dan memastikan setiap perkembangan dapat diverifikasi secara akurat. Aparat desa dan pihak terkait tetap dilibatkan untuk mendukung pengumpulan data administratif dan riwayat sosial di lingkungan sekitar. Hingga tahap ini, rangkaian penyelidikan telah memasuki fase krusial. Fokus utama tertuju pada penguatan bukti dan pencocokan data, sementara kepolisian terus bekerja mengurai keterkaitan antara tengkorak manusia, rumah tak berpenghuni, dan peristiwa yang diduga terjadi di masa lalu. Kasus ini masih berjalan, dengan setiap detail kecil menjadi bagian penting dari proses pengungkapan. Tekanan penyelidikan semakin terasa ketika penyidik mulai memeriksa ulang barang-barang lama yang ditemukan di dalam rumah. Beberapa benda yang sebelumnya dianggap tidak berkaitan, kini dianalisis kembali, termasuk perabot rusak, sisa pakaian usang, dan bagian bangunan yang menunjukkan bekas perubahan. Polisi menilai ada indikasi bahwa rumah tersebut pernah digunakan dalam kondisi tidak wajar, meski belum dapat dipastikan kapan dan oleh siapa. Di saat yang sama, penyidik mendalami keterangan saksi kunci yang pernah beraktivitas di sekitar rumah pada periode tertentu. Keterangan tersebut memberikan gambaran tentang perubahan perilaku lingkungan rumah pada masa lalu, termasuk waktu-waktu tertentu ketika rumah tampak tidak sepenuhnya kosong. Informasi ini mempersempit fokus penyelidikan pada periode yang semakin spesifik. Hasil koordinasi antara kepolisian dan tim forensik mulai membentuk rangkaian peristiwa yang lebih jelas. Data mengenai usia tengkorak, kondisi tulang, serta perkiraan waktu berada di lokasi mulai disandingkan dengan catatan orang hilang dan perubahan kepemilikan rumah. Proses ini dilakukan secara bertahap karena setiap kecocokan harus dipastikan melalui verifikasi silang. Pengamanan di sekitar lokasi tetap diperlakukan, meski aktivitas penyelidikan tidak lagi terlihat ramai seperti hari-hari awal. Polisi memilih bekerja secara senyap, mengumpulkan dan menyusun bukti tanpa menarik perhatian berlebihan. Aparat desa terus mendampingi, memastikan arus informasi di lingkungan tetap terkendali. Kasus penemuan tengkorak ini kini berada pada fase penajaman. Potongan informasi yang sebelumnya terpisah mulai saling terhubung, membentuk gambaran awal mengenai peristiwa yang diduga terjadi di balik dinding rumah tak berpenghuni tersebut. Penyelidikan masih berlanjut, dengan fokus yang semakin mengarah pada titik penentu dalam rangkaian kasus ini. Tahap penyelidikan memasuki fase pendalaman setelah polisi menyelesaikan pemetaan ulang lokasi rumah dan sekitarnya. Denah bangunan, akses keluar masuk, serta posisi penemuan tengkorak disandingkan dengan keterangan saksi dan hasil olah TKP sebelumnya. Dari pemetaan ini, penyidik menilai ada urutan kejadian yang kemungkinan besar terjadi secara bertahap, bukan peristiwa spontan. Penyidik kemudian menelusuri aktivitas administratif yang pernah tercatat terkait rumah tersebut. Catatan pembayaran, peralihan kepemilikan, hingga laporan lingkungan diperiksa untuk memastikan tidak ada celah informasi yang terlewat. Beberapa data menunjukkan adanya periode waktu tertentu ketika rumah tidak tercatat aktif, namun tetap memiliki jejak aktivitas yang tidak biasa. Temuan ini menjadi fokus analisis lanjutan. Di sisi forensik, hasil uji tambahan mulai melengkapi gambaran sebelumnya. Analisis laboratorium mempersempit rentang waktu keberadaan tengkorak di lokasi, sehingga penyidik dapat menyelaraskan data tersebut dengan peristiwa sosial di lingkungan sekitar pada periode yang sama. Proses ini dilakukan dengan ketelitian tinggi karena menjadi dasar penentuan arah penyelidikan berikutnya. Koordinasi lintas unit terus diperkuat. Polisi kriminal, tim identifikasi, serta aparat wilayah saling bertukar data untuk memastikan setiap informasi tervalidasi. Pendekatan ini bertujuan menyatukan seluruh temuan menjadi satu rangkaian yang utuh, tanpa mengabaikan detail sekecil apapun. Dengan semakin terkumpulnya data dan hasil analisis, penyelidikan bergerak menuju tahap yang lebih terarah. Setiap langkah kini difokuskan pada penguatan bukti dan penajaman kronologi, menandai bahwa kasus penemuan tengkorak di rumah tak berpenghuni tersebut telah mendekati titik krusial dalam proses pengungkapannya. Memasuki tahap lanjutan, penyidik mulai menyusun kembali kronologi berdasarkan seluruh temuan yang telah dikumpulkan. Urutan waktu, pergerakan orang, serta kondisi rumah pada periode tertentu dipetakan secara rinci. Setiap informasi dari saksi, hasil forensik, dan data administratif disatukan
untuk membentuk gambaran yang lebih utuh tentang apa yang kemungkinan terjadi di lokasi tersebut. Polisi kemudian melakukan klarifikasi lanjutan terhadap sejumlah pihak yang pernah memiliki keterkaitan tidak langsung dengan rumah itu. Pemeriksaan dilakukan secara tertutup untuk memastikan akurasi keterangan dan menghindari spekulasi yang dapat mengganggu proses hukum. Dari rangkaian klarifikasi ini, penyidik memperoleh beberapa petunjuk tambahan yang memperkuat arah penyelidikan yang sedang dibangun. Di sisi lain, tim forensik menyerahkan laporan teknis lanjutan kepada penyidik. Laporan tersebut berisi analisis detail mengenai kondisi tengkorak, termasuk faktor lingkungan yang mempengaruhi pelapukan tulang. Informasi ini menjadi bagian penting dalam memperkirakan rentang waktu kejadian dan menyesuaikannya dengan data lain yang telah dihimpun. Aktivitas di sekitar rumah kini tampak lebih tenang, namun pengawasan tetap dilakukan. Aparat memastikan tidak ada pihak yang memasuki lokasi tanpa izin, mengingat rumah tersebut masih berstatus sebagai bagian dari tempat kejadian perkara. Langkah ini diambil untuk menjaga keutuhan bukti yang tersisa. Dengan tersusunnya kronologi awal dan penguatan data dari berbagai sumber, penyelidikan memasuki tahap yang semakin mendekati penentuan arah akhir. Fokus aparat kini tertuju pada pendalaman keterkaitan antar temuan, sebagai persiapan menuju fase penentuan dalam rangkaian pengungkapan kasus penemuan tengkorak manusia di rumah tak berpenghuni tersebut. Penyelidikan mencapai fase paling menentukan ketika seluruh hasil analisis mulai disandingkan dalam satu rangkaian utuh. Penyidik memusatkan perhatian pada kecocokan antara hasil forensik, kronologi lingkungan, serta data orang hilang yang telah dipersempit. Dari pemetaan tersebut, terlihat pola waktu dan situasi yang saling menguatkan, mengarah pada satu periode kejadian yang dianggap paling relevan. Di internal kepolisian, gelar perkara dilakukan untuk menilai kelengkapan bukti dan kekuatan data. Setiap temuan dipresentasikan secara rinci, mulai dari posisi tengkorak saat ditemukan, kondisi rumah, hingga hasil uji laboratorium. Proses ini bertujuan memastikan tidak ada celah informasi yang terlewat sebelum penyelidikan melangkah ke tahap berikutnya. Koordinasi lintas unit semakin intensif dengan fokus pada penguatan unsur peristiwa yang diduga terjadi. Sementara itu, pendalaman keterangan saksi dilakukan secara selektif. Polisi menelaah kembali pernyataan-pernyataan yang sebelumnya dianggap biasa, lalu mencocokkannya dengan kronologi yang telah disusun. Beberapa detail kecil kini memiliki makna baru ketika ditempatkan dalam konteks waktu dan kondisi yang tepat. Langkah ini menjadi bagian penting dalam memastikan alur kejadian tersusun secara konsisten. Di laboratorium, laporan akhir forensik disiapkan untuk melengkapi berkas penyelidikan. Analisis teknis yang dihasilkan memberikan gambaran yang lebih tegas mengenai rentang waktu dan kondisi tengkorak saat berada di lokasi. Informasi ini menjadi landasan kuat bagi aparat dalam menentukan arah penanganan kasus secara menyeluruh. Dengan seluruh proses tersebut, penyelidikan kini berada pada titik paling krusial. Seluruh data telah terkumpul, dianalisis, dan disandingkan secara sistematis. Aparat kepolisian melanjutkan langkah sesuai prosedur dengan fokus pada penguatan bukti dan penajaman kronologi, menandai babak paling menegangkan dalam pengungkapan kasus penemuan tengkorak di rumah tak berpenghuni di Kabupaten Kediri. Setelah gelar perkara internal, penyidik mulai menindaklanjuti hasil analisis dengan langkah-langkah lanjutan yang lebih terarah. Berkas penyelidikan disusun secara sistematis, menggabungkan seluruh temuan lapangan, keterangan saksi, serta laporan forensik yang telah diverifikasi. Tahap ini menjadi krusial karena menentukan arah penanganan kasus ke depan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Di lapangan, polisi kembali mendatangi beberapa lokasi yang sebelumnya dianggap tidak berkaitan langsung. Langkah ini dilakukan untuk memastikan tidak ada detail yang terlewat dalam penyusunan kronologi. Setiap informasi tambahan yang diperoleh dicocokkan dengan data yang sudah ada guna menjaga konsistensi dan keakuratan rangkaian peristiwa. Koordinasi dengan instansi terkait juga diperkuat. Aparat kepolisian berkomunikasi dengan pihak pemerintah daerah dan lembaga pendukung lainnya untuk melengkapi data administratif serta riwayat sosial yang relevan. Pendekatan ini dilakukan agar penanganan kasus tidak hanya bertumpu pada satu sumber informasi, melainkan hasil kerja terpadu dari berbagai pihak.
Di sisi lain, situasi di lingkungan sekitar rumah tak berpenghuni tetap dipantau. Warga mulai kembali beraktivitas seperti biasa, meski pengawasan aparat masih berlangsung secara terbatas. Rumah tersebut tetap berada dalam status pengamanan, mengingat masih menjadi bagian penting dari proses penyelidikan yang belum sepenuhnya selesai. Dengan seluruh langkah tersebut, penanganan kasus penemuan tengkorak memasuki fase lanjutan yang lebih administratif dan teknis. Aparat melanjutkan proses sesuai ketentuan hukum dengan fokus pada kelengkapan berkas dan penguatan data, sementara rangkaian penyelidikan terus bergerak menuju tahap berikutnya dalam pengungkapan peristiwa yang menggemparkan Kabupaten Kediri ini. Memasuki tahap berikutnya, penyidik mulai melakukan penyelarasan akhir antara berkas penyelidikan dan temuan lapangan. Setiap dokumen diperiksa kembali untuk memastikan kesesuaian data, mulai dari waktu penemuan, hasil olah TKP, hingga laporan forensik yang telah disahkan. Proses ini dilakukan secara berlapis guna memastikan akurasi dan kekuatan administrasi perkara. Di internal kepolisian, koordinasi lanjutan dilakukan untuk menilai kelengkapan unsur-unsur yang telah terpenuhi. Analisis hukum terhadap rangkaian peristiwa disusun berdasarkan kronologi yang telah dipadatkan dengan memperhatikan setiap detail yang sebelumnya dikumpulkan. Langkah ini menjadi bagian penting dalam menentukan klasifikasi penanganan kasus secara tepat. Sementara itu, aparat kembali mengonfirmasi sejumlah data kependudukan lama yang berkaitan dengan lingkungan sekitar rumah. Penelusuran ini difokuskan pada periode waktu yang telah ditetapkan dalam kronologi, guna memastikan tidak ada informasi sosial yang terlewat. Setiap kecocokan data dicatat sebagai bagian dari penguatan rangkaian peristiwa. Pengamanan lokasi tetap diberlakukan meski aktivitas penyelidikan di lapangan mulai berkurang. Rumah tak berpenghuni tersebut masih diperlakukan sebagai titik penting dalam perkara, dengan akses yang dibatasi sesuai prosedur. Aparat memastikan kondisi lokasi tetap terjaga hingga seluruh proses dinyatakan tuntas. Dengan selesainya tahap penyelarasan ini, penanganan kasus bergerak ke fase lanjutan yang lebih terstruktur. Seluruh temuan kini berada dalam satu rangkaian yang solid, menandai bahwa penyelidikan telah melewati sebagian besar tahapan penting dan bersiap menuju langkah berikutnya dalam proses pengungkapan kasus penemuan tengkorak di Kabupaten Kediri. Tahap lanjutan penyelidikan difokuskan pada penguatan akhir rangkaian peristiwa yang telah disusun. Penyidik menelaah kembali hubungan antara lokasi penemuan, waktu kejadian, serta kondisi rumah tak berpenghuni tersebut. Setiap detail yang sebelumnya berdiri sendiri, kini ditempatkan dalam konteks yang lebih luas, sehingga membentuk alur kejadian yang berkesinambungan. Di internal kepolisian, pembahasan teknis dilakukan untuk memastikan seluruh unsur yang relevan telah tercakup dalam berkas perkara. Penyidik memeriksa ulang hasil analisis forensik dan mencocokkannya dengan keterangan saksi yang telah diverifikasi. Proses ini dilakukan dengan pendekatan hati-hati, mengingat kesimpulan yang diambil harus didukung data yang kuat dan konsisten. Sementara itu, aparat wilayah terus berkoordinasi dengan pihak desa untuk memantau kondisi sosial di sekitar lokasi. Pendekatan ini bertujuan memastikan situasi tetap kondusif dan tidak menimbulkan keresahan baru di masyarakat. Informasi yang berkembang di lingkungan sekitar dikendalikan agar tidak mengganggu jalannya proses hukum. Aktivitas di lokasi rumah tak berpenghuni kini berlangsung dalam pengawasan terbatas. Polisi memastikan tidak ada perubahan kondisi bangunan yang dapat memengaruhi keutuhan bukti. Langkah ini menjadi bagian dari upaya menjaga integritas tempat kejadian perkara hingga seluruh proses dinyatakan selesai. Dengan rangkaian data yang semakin lengkap dan terstruktur, penyelidikan bergerak menuju fase akhir. Aparat kepolisian melanjutkan penanganan sesuai ketentuan yang berlaku, menandai bahwa pengungkapan kasus penemuan tengkorak di Kabupaten Kediri telah memasuki tahap penentuan yang semakin mendekati titik akhir rangkaian peristiwa. Memasuki fase berikutnya, aparat kepolisian mulai menyiapkan langkah penanganan lanjutan berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dirangkum. Setiap temuan utama diposisikan dalam satu alur kejadian yang runtut, menggambarkan kondisi rumah, waktu keberadaan tengkorak, serta dinamika lingkungan sekitar pada periode yang telah ditetapkan. Penyusunan ini dilakukan untuk memastikan tidak ada celah interpretasi dalam memahami rangkaian peristiwa. Di tingkat internal, evaluasi akhir terhadap kelengkapan berkas kembali dilakukan. Penyidik menyesuaikan hasil analisis teknis dengan ketentuan hukum yang berlaku, memastikan setiap data memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Proses ini menjadi penentu kesiapan kasus untuk melangkah ke tahapan berikutnya sesuai prosedur. Koordinasi lintas sektor tetap berjalan. Kepolisian berkomunikasi dengan pihak terkait untuk memastikan dukungan data tambahan tetap tersedia apabila dibutuhkan. Pendekatan ini menjaga agar proses penanganan berjalan stabil dan terarah tanpa mengganggu ketertiban di masyarakat. Di lokasi, rumah tak berpenghuni masih berada dalam pengawasan terbatas. Tidak ada aktivitas baru yang dilaporkan dan kondisi bangunan tetap seperti saat terakhir dilakukan pemeriksaan.
aparat memastikan status lokasi tetap aman sebagai bagian dari rangkaian perkara yang belum sepenuhnya ditutup. Dengan seluruh langkah tersebut, penanganan kasus kini berada pada tahap konsolidasi akhir. Seluruh unsur penyelidikan telah disatukan dalam satu kerangka yang utuh, menandai bahwa proses pengungkapan kasus penemuan tengkorak di Kabupaten Kediri telah memasuki babak lanjutan yang semakin mendekati penyelesaian rangkaian peristiwa. Tahap berikutnya ditandai dengan finalisasi penyusunan berkas perkara yang telah melalui serangkaian verifikasi. Penyidik memastikan seluruh kronologi tersaji secara utuh, mulai dari awal kecurigaan warga, proses penemuan tengkorak, hingga rangkaian pemeriksaan forensik dan pendalaman data pendukung. Setiap bagian dirangkai agar saling menguatkan dan menggambarkan peristiwa secara kronologis. Di internal kepolisian, penilaian akhir terhadap kekuatan data dilakukan dengan menitik beratkan pada konsistensi temuan. Hasil analisis laboratorium, keterangan saksi, serta kondisi lokasi dipadukan untuk memastikan tidak ada kontradiksi dalam alur kejadian. Langkah ini menjadi bagian penting dalam menjaga ketelitian dan akurasi penanganan perkara. Sementara itu, koordinasi administratif dengan pihak terkait terus berlangsung untuk melengkapi kebutuhan pendukung. Aparat memastikan seluruh dokumen resmi, catatan lingkungan, serta data kependudukan yang relevan telah tercantum dan tervalidasi. Pendekatan ini dilakukan guna memperkuat dasar penanganan kasus secara menyeluruh. Situasi di sekitar rumah tak berpenghuni tetap terkendali. Pengawasan dilakukan secara periodik tanpa aktivitas penyelidikan terbuka seperti pada tahap awal. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa fokus penanganan kini lebih banyak berada pada aspek pendalaman dan pematangan berkas. Dengan selesainya tahap ini, penanganan kasus penemuan tengkorak memasuki fase yang semakin matang. Seluruh rangkaian proses telah dilalui secara berlapis, menandai bab lanjutan dalam perjalanan panjang pengungkapan peristiwa yang sempat menggegerkan Kabupaten Kediri. Memasuki babak lanjutan, aparat kepolisian mulai melakukan penguatan akhir terhadap narasi kejadian yang telah disusun. Rangkaian peristiwa dipastikan tersaji secara runtut dan objektif, menggambarkan perubahan status rumah tak berpenghuni dari bangunan kosong hingga menjadi lokasi penemuan tengkorak manusia. Setiap detail waktu dan kondisi lingkungan kembali dicocokkan untuk menjaga kesinambungan alur. Di sisi teknis, penyidik menelaah kembali hasil pemeriksaan forensik sebagai dasar utama penentuan arah kasus. Data mengenai kondisi tengkorak, tingkat pelapukan, serta faktor lingkungan yang mempengaruhi keadaan tulang menjadi acuan penting dalam memahami konteks peristiwa. Analisis ini dipadukan dengan keterangan saksi yang telah melalui proses klarifikasi berulang. Sementara itu, koordinasi dengan aparat wilayah terus dilakukan untuk memastikan situasi tetap kondusif. Aparat desa dan tokoh setempat dilibatkan dalam pemantauan kondisi sosial guna mencegah munculnya spekulasi yang dapat memicu keresahan. Pendekatan ini menjaga agar proses penanganan berjalan tenang dan terkontrol. Pengawasan terhadap rumah tak berpenghuni tetap dilanjutkan meski intensitasnya menurun. Status lokasi masih dipertahankan sesuai ketentuan, mengingat bangunan tersebut merupakan bagian penting dari rangkaian perkara yang belum sepenuhnya ditutup. Aparat memastikan tidak ada perubahan kondisi yang dapat memengaruhi keutuhan bukti. Dengan langkah-langkah tersebut, penanganan kasus memasuki fase pemantapan akhir. Seluruh unsur penyelidikan telah dirangkum dan diperkuat, menandai kelanjutan bab dalam rangkaian panjang pengungkapan kasus penemuan tengkorak di Kabupaten Kediri yang terus bergerak menuju tahap selanjutnya. Tahap berikutnya difokuskan pada sinkronisasi akhir antara hasil penyelidikan dan prosedur penanganan perkara. Aparat kepolisian memastikan setiap tahapan yang telah dilalui terdokumentasi dengan baik, mulai dari laporan awal warga, proses pengamanan lokasi, hingga rangkaian pemeriksaan lanjutan. Penyusunan ini dilakukan untuk menjaga kejelasan alur dan memastikan kesinambungan antar bagian peristiwa. Di internal, penyidik melakukan pembacaan ulang berkas secara menyeluruh. Setiap kronologi dicek kesesuaiannya dengan bukti pendukung, sehingga tidak terjadi perbedaan penafsiran. Langkah ini menjadi penting untuk memastikan bahwa rangkaian peristiwa yang disusun benar-benar mencerminkan kondisi lapangan dan hasil analisis teknis yang telah dilakukan. Sementara itu, koordinasi lintas unit tetap dijaga meski intensitasnya lebih terfokus. Aparat memastikan seluruh pihak yang terlibat memiliki pemahaman yang sama terkait posisi kasus dan perkembangan terakhir. Pendekatan ini menjaga konsistensi langkah serta menghindari kesimpang siuran informasi di tahap lanjutan. Di lingkungan sekitar rumah tak berpenghuni, situasi relatif stabil. Warga telah kembali menjalankan aktivitas sehari-hari dengan pengawasan terbatas dari aparat. Rumah tersebut masih diperlakukan sebagai bagian dari rangkaian perkara, meski tidak lagi menjadi pusat aktivitas penyelidikan terbuka. Dengan selesainya tahap sinkronisasi ini, penanganan kasus penemuan tengkorak memasuki bab lanjutan yang semakin mengerucut.
Seluruh rangkaian penyelidikan telah disusun secara rapi dan terarah, menandai perjalanan panjang pengungkapan peristiwa yang terus bergerak menuju tahap berikutnya. Memasuki tahap lanjutan, kepolisian mulai melakukan penataan akhir terhadap alur penanganan perkara. Setiap rangkaian peristiwa diposisikan dalam kerangka waktu yang jelas, menampilkan bagaimana sebuah laporan warga berkembang menjadi penyelidikan panjang yang melibatkan berbagai unsur. Penyusunan ini dilakukan untuk memastikan gambaran peristiwa tersaji secara utuh dan tidak terputus. Di internal penyidik, evaluasi lanjutan dilakukan terhadap titik-titik krusial dalam penyelidikan. Fokus diarahkan pada kesinambungan antara kondisi lokasi, hasil pemeriksaan forensik, dan dinamika sosial di sekitar rumah tak berpenghuni tersebut. Langkah ini bertujuan memperkuat pemahaman menyeluruh terhadap konteks peristiwa yang telah berlangsung dalam kurun waktu panjang. Sementara itu, aparat wilayah terus menjaga komunikasi dengan masyarakat sekitar. Pendekatan persuasif dilakukan untuk memastikan situasi tetap aman dan terkendali tanpa memunculkan keresahan baru. Informasi yang berkembang di lingkungan sekitar dipantau agar tidak menimbulkan interpretasi yang dapat mengganggu proses penanganan perkara. Pengawasan terhadap lokasi masih diberlakukan secara terbatas. Rumah tak berpenghuni tersebut tetap berada dalam status pengamanan meski aktivitas penyelidikan terbuka telah jauh berkurang. Aparat memastikan kondisi bangunan dan lingkungan sekitarnya tetap terjaga sesuai ketentuan. Dengan seluruh tahapan ini, penanganan kasus penemuan tengkorak di Kabupaten Kediri terus bergerak dalam fase lanjutan yang semakin terfokus. Rangkaian penyelidikan telah melewati berbagai tahapan penting dan kini berada pada bab berikutnya dalam proses panjang pengungkapan peristiwa yang sempat menggemparkan wilayah tersebut. Penyelidikan kini memasuki tahap penguncian rangkaian peristiwa. Aparat kepolisian menempatkan setiap temuan pada posisi akhirnya dalam kronologi, memastikan hubungan sebab akibat tersaji jelas dan berurutan. Fokus diarahkan pada konsistensi waktu, kondisi lokasi, serta hasil analisis teknis yang telah disepakati bersama lintas unit. Di internal, penyidik melakukan pemantapan terhadap poin-poin kunci yang menjadi penopang utama perkara. Setiap detail yang sebelumnya dianggap pendukung, kini diuji kembali relevansinya dalam kerangka besar penyelidikan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan rangkaian peristiwa tidak menyisakan celah interpretasi yang dapat melemahkan pemahaman atas kejadian. Sementara itu, komunikasi dengan pihak terkait tetap dijaga dalam koridor formal. Aparat memastikan alur informasi berjalan terkontrol dan sesuai kebutuhan penanganan perkara. Pendekatan ini menjaga stabilitas situasi sekaligus memastikan proses berjalan tanpa gangguan eksternal. Di lingkungan sekitar rumah tak berpenghuni, kondisi relatif normal. Aktivitas warga berlangsung seperti biasa, dengan pengawasan yang bersifat situasional. Status lokasi tetap dipertahankan sesuai prosedur, mengingat perannya sebagai bagian dari rangkaian kejadian yang masih diproses. Dengan penguncian kronologi ini, penanganan kasus memasuki fase akhir yang bersifat penegasan. Seluruh data telah ditempatkan secara sistematis, menandai bab lanjutan dalam perjalanan panjang pengungkapan penemuan tengkorak di Kabupaten Kediri yang terus bergerak menuju tahap berikutnya. Memasuki bab lanjutan, aparat kepolisian melakukan penegasan akhir terhadap hasil penyelidikan yang telah dirangkai. Seluruh temuan utama dipastikan saling terhubung dalam satu alur peristiwa yang utuh, mulai dari kondisi rumah tak berpenghuni, proses penemuan tengkorak, hingga rangkaian analisis forensik dan pendalaman data pendukung. Tahap ini menandai penguatan struktur perkara secara menyeluruh. Di tingkat internal, penyidik menyelaraskan kembali hasil pemetaan kronologi dengan ketentuan penanganan yang berlaku. Setiap bagian diperiksa untuk memastikan tidak ada informasi yang tumpang tindih atau bertentangan. Pendekatan ini dilakukan agar gambaran peristiwa tersaji secara objektif dan dapat dipahami secara runtut. Koordinasi lintas unit masih berjalan, meski fokusnya lebih pada pemantapan kesimpulan teknis. Aparat memastikan seluruh pihak yang terlibat memiliki kesamaan pemahaman terkait posisi kasus dan langkah lanjutan yang akan ditempuh. Proses ini berlangsung secara tertutup dan terkontrol. Di lapangan, rumah tak berpenghuni tetap berada dalam status pengamanan terbatas. Tidak ada perubahan signifikan yang dilaporkan dan kondisi lingkungan sekitar terpantau stabil. Aparat terus memastikan keutuhan lokasi sebagai bagian dari rangkaian peristiwa yang belum sepenuhnya ditutup. Dengan penegasan ini, penanganan kasus penemuan tengkorak di Kabupaten Kediri memasuki bab lanjutan yang semakin mendekati titik akhir rangkaian penyelidikan. Seluruh proses telah disusun secara sistematis, menandai fase penting dalam perjalanan panjang pengungkapan peristiwa yang sempat menggegerkan masyarakat. Pada tahap ini, aparat kepolisian mulai memusatkan perhatian pada penajaman konteks peristiwa yang telah terbangun.
Setiap unsur kejadian ditempatkan dalam bingkai waktu yang semakin sempit, menampilkan bagaimana rangkaian peristiwa berkembang secara perlahan hingga akhirnya terungkap melalui penemuan tengkorak di rumah tak berpenghuni tersebut. Penyusunan ini dilakukan untuk memperjelas alur tanpa melompat pada kesimpulan prematur. Di internal penyelidikan, penyidik menilai kembali keterkaitan antara kondisi lokasi dan dinamika sosial di sekitarnya pada periode yang telah ditetapkan. Data lingkungan, perubahan aktivitas warga, serta catatan administratif disandingkan untuk memastikan gambaran peristiwa tidak berdiri sendiri. Setiap kecocokan kecil diperlakukan sebagai bagian penting dari rangkaian besar yang telah disusun. Sementara itu, koordinasi teknis dengan tim forensik tetap berlangsung untuk memastikan hasil analisis akhir selaras dengan kronologi yang dibangun. Pendalaman ini bertujuan menjaga konsistensi antara temuan ilmiah dan alur peristiwa yang disajikan dalam berkas perkara. Proses tersebut dilakukan secara hati-hati dan berlapis. Di lapangan, situasi tetap terkendali. Rumah tak berpenghuni masih berada dalam status pengawasan sesuai prosedur meski tidak lagi menjadi pusat aktivitas terbuka. Aparat memastikan tidak ada perubahan kondisi yang dapat memengaruhi pemahaman terhadap rangkaian kejadian. Dengan langkah-langkah ini, penanganan kasus terus bergerak maju dalam fase pendalaman akhir. Setiap detail kini ditempatkan pada posisinya, menandai kelanjutan bab dalam rangkaian panjang pengungkapan penemuan tengkorak di Kabupaten Kediri yang semakin mengerucut. Penyelidikan memasuki tahap penajaman akhir ketika aparat kepolisian mulai menilai kembali keseluruhan rangkaian peristiwa dalam satu pembacaan menyeluruh. Setiap fase, dari laporan awal warga, proses pengamanan lokasi, hingga hasil pemeriksaan teknis, ditelaah ulang untuk memastikan kesinambungan alur dan ketepatan konteks. Langkah ini dilakukan agar gambaran peristiwa tersaji utuh dan tidak menyisakan celah penafsiran. Di internal, penyidik memfokuskan perhatian pada titik-titik krusial yang menjadi penghubung antar peristiwa. Detail kecil yang sebelumnya bersifat pendukung, kini ditempatkan sebagai penguat kronologi, seiring dengan semakin sempitnya rentang waktu kejadian yang telah dipastikan. Proses ini memperjelas urutan kejadian tanpa melampaui batas informasi yang tersedia. Koordinasi teknis tetap dijaga dengan tim forensik dan unit pendukung lainnya. Sinkronisasi data dilakukan untuk memastikan setiap hasil analisis ilmiah sejalan dengan narasi kejadian yang dibangun. Pendekatan ini menjaga agar rangkaian peristiwa tetap berpijak pada data yang terverifikasi. Di lingkungan sekitar, kondisi tetap stabil. Aparat melanjutkan pemantauan situasional untuk memastikan tidak ada gangguan yang dapat memengaruhi proses berjalan. Rumah tak berpenghuni tersebut masih diperlakukan sebagai bagian penting dari rangkaian perkara, meski aktivitas penyelidikan terbuka telah berkurang. Dengan penajaman ini, penanganan kasus bergerak menuju tahap konsolidasi terakhir. Seluruh temuan kini terangkai dalam satu alur yang semakin jelas, menandai bab lanjutan dalam proses panjang pengungkapan penemuan tengkorak di Kabupaten Kediri yang terus mendekati tahap berikutnya. Memasuki tahap konsolidasi lanjutan, aparat kepolisian menegaskan kembali batasan-batasan fakta yang telah terverifikasi. Setiap informasi yang masuk diseleksi berdasarkan tingkat keakuratan dan relevansinya terhadap kronologi utama. Penyidik memastikan bahwa hanya data yang telah diuji dan dipastikan kebenarannya yang menjadi bagian dari rangkaian peristiwa. Di internal penyelidikan, pembahasan difokuskan pada kesinambungan antar bagian kronologi. Penyidik menempatkan ulang waktu, kondisi, dan konteks lingkungan agar alur peristiwa tersaji tanpa lompatan. Langkah ini memperjelas bagaimana perubahan status rumah tak berpenghuni tersebut berlangsung hingga akhirnya berujung pada penemuan tengkorak manusia. Koordinasi lintas unit tetap dilakukan secara terukur. Setiap perkembangan disampaikan melalui jalur resmi untuk menjaga keseragaman pemahaman dan mencegah interpretasi yang berbeda. Pendekatan ini menjaga stabilitas proses serta memastikan penanganan perkara tetap berada dalam koridor prosedural. Di lapangan, situasi sekitar lokasi terpantau aman. Tidak ada aktivitas baru yang memengaruhi kondisi rumah maupun lingkungan sekitarnya. Aparat memastikan pengawasan tetap berjalan sesuai kebutuhan, mengingat lokasi tersebut masih memiliki keterkaitan langsung dengan rangkaian peristiwa yang sedang ditangani. Dengan tahapan ini, penanganan kasus memasuki bab lanjutan yang semakin terfokus. Seluruh unsur penyelidikan telah disaring dan dirangkai secara sistematis, menandai kelanjutan proses panjang pengungkapan penemuan tengkorak di Kabupaten Kediri yang terus bergerak menuju fase berikutnya. Pada fase ini, aparat kepolisian mulai melakukan pemadatan narasi kejadian. Rangkaian peristiwa yang telah disusun panjang kini dipadatkan menjadi alur yang lebih ringkas tanpa menghilangkan detail penting. Tujuannya adalah memastikan setiap tahapan, mulai dari temuan awal hingga pendalaman teknis, tersaji sebagai satu kesatuan yang mudah dipahami dan tetap akurat. Di internal,
Penyidik memeriksa kembali kesesuaian antara urutan waktu dan kondisi faktual di lapangan. Setiap transisi peristiwa diuji ulang agar tidak menimbulkan keraguan. Pendekatan ini menegaskan bahwa penyelidikan berjalan berdasarkan data yang konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan. Koordinasi dengan unit pendukung masih dilakukan untuk memastikan tidak ada pembaruan teknis yang terlewat. Informasi tambahan, meski bersifat minor, tetap dicatat dan disandingkan dengan kronologi yang telah dimantapkan. Langkah ini menjaga fleksibilitas penanganan tanpa mengganggu struktur utama perkara. Di lingkungan sekitar rumah tak berpenghuni, kondisi tetap tenang. Aparat melanjutkan pengawasan sesuai kebutuhan, memastikan lokasi tetap terjaga, hingga seluruh proses dinyatakan selesai. Tidak ada aktivitas baru yang mempengaruhi status lokasi sebagai bagian dari rangkaian kejadian. Dengan pemadatan ini, penanganan kasus memasuki bab lanjutan yang semakin mengarah pada penutupan rangkaian penyelidikan. Seluruh temuan kini berada dalam satu alur yang jelas dan terstruktur, menandai tahap penting dalam perjalanan panjang pengungkapan penemuan tengkorak di Kabupaten Kediri. Penemuan tengkorak manusia di rumah tak berpenghuni di Kabupaten Kediri menjadi pengingat bahwa sebuah peristiwa besar bisa terungkap dari hal yang tampak sepele. Hingga kini kepolisian masih melanjutkan penanganan kasus secara hati-hati dengan mengandalkan hasil penyelidikan dan pemeriksaan forensik untuk mengungkap rangkaian kejadian secara utuh. Terus ikuti perkembangan kasus ini dan berita penting lainnya. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan berita terbaru.